Jadi dibuang melalui kondenser. Di kondenser itu eh, didinginkan oleh air cooling dari cooling tower ya. Air dingin ini cold water masuk ke kondenser, kondenser keluar dari kondenser airnya udah panas karena membawa panas dari dari uap diubah fasa menjadi kondensat ya. Kemudian masuk ke cooling tower hot water, kemudian didinginkan oleh cooling tower ya, kemudian jadi dingin lagi, terus setelah dingin dikirim lagi ke kondenser dan begitu terus seterusnya. Nah, air kondensat dari uap itu dikirim oleh pompa ke boiler lagi. Supaya apa? Supaya hemat airnya. Karena masalahnya di SPPU itu airnya air demineralized water. Air demin, H2O, tanpa mineral. Jadi kalau air pendingin atau air boiler ada mineralnya itu bahaya, bisa kotor ya, di dalam pipa-pipanya, di dalam boilernya. Ya. Kita terus sifat mineral kan bisa mengendap kemudian mengeras ya. Itu hardness-nya sangat tinggi, sangat susah untuk di remove. Ya. Lagian kalau misalkan mineral ada, akan mengurangi koefisien perpindahan tanah. Jadi sifatnya sebagai isolator nanti ya di pipa. Nah ini kebetulan skematik kulit bodoh operatif in closed module. Nah sistem closed module artinya loop tertutup. Ya, masuk dari cooling tower, mendinginkan panas, keluar dari cooling tower air dingin, masuk kondenser, kemudian keluar kondenser airnya panas, balik lagi ke cooling tower, didinginkan, dingin lagi, sudah dingin masuk lagi, nah itu loop tertutup. Nah ini adalah dari eh, airnya ngambil dari water treatment. Kalau ini kita lihat dari gambarnya itu dari air sungai, mungkin air sungai di sana bersih ya di hutan. Karena yang namanya power plant itu harus airnya harus bersih, jernih masuknya, supaya tidak ada lagi biaya untuk proses treatment air. Nah di sini kita ini menggunakan Citarum. Citarum itu adalah udah kotor sekarang. Harusnya memang power plant ini jauh dari pemukiman, harusnya di hutan, ya, hutan bersih sana. Ya. Ini ada make up water di sini. Make up water itu fungsinya untuk menambahkan air, jumlah air. Karena air yang bersirkulasi ini harus dijaga supaya jumlahnya tetap, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau berkurang di sini kondenser akan overheat, ya, akan rusak nanti. Kemana airnya hilang? Ini karena ada proses evaporasi di sini, proses pendinginan. Ya. Di sini ada evaporasi pembuangannya. Ya. Jadi ada mengandung uap air keluar, jadi berkurang. Makanya di sini harus ditambah supaya airnya supaya jumlah airnya konstan. Nah, di sini ada jalur bebas namanya untuk membuang langsung ke sini tanpa proses pendinginan. Ya. Tapi itu tidak menghemat biaya, itu untuk insidentil aja. Ya. Jadi beberapa komponisi cooling tower ini adalah wet cooling tower operatif in open mode. Ya. Jadi ini mode terbuka, ya. Jadi langsung dibuang. Jadi circulation pump ngambil langsung ke kondenser, ya mudah-mudahan ini bersih, airnya bersih ya. Masuk diinginkan, masuk ke kolom tower diinginkan, dibuang lagi ke lingkungan. Terus gitu ya. Ini wet cooling tower operating in the helper mode. Ya. Jadi ini menggunakan sistem jalur bebas untuk membuang kalor, ya, membuang air panas ya. Ya. Kalau misalkan di sini udah overheat langsung dibuang aja di sini. Ya. Jadi backupnya langsung. Ya. Cooling towernya misalkan maintenance bisa langsung. Ini masih beroperasi ya. Jadi
sistem ini helper mode ini beroperasi, ini kan harus beroperasi terus-menerus menjaga. Di sini kalau cooling towernya maintenance gimana? Itu dibuang langsung begini. Ini langsung diisi dari sini, ya, langsung masuk ini. Tapi biasanya ini ada untuk satu unit itu ada 2 unit. Jadi satu beroperasi, satu maintenance. Harus jangan sampai stop prosesnya. Oke, saya akan bawa Anda untuk melihat cara kerja dari cooling tower. The cooling tower is a device for cooling large quantities of water, which circulating in a water recycling system. Large quantities. Kelihatan videonya? Saya ambil di YouTube. Halo? Terlihat, Pak. Oke, Anda perhatikan cara kerjanya ya. Ini yang post draft cooling tower ya. Draft cooling tower tapi yang lengkap. Ada juga nanti yang natural draft tapi ya tidak menggunakan fan. The use of cooling towers saves natural water from 25 to 50 times compared with one for cooling and prevent thermal pollution of water body. After cooling, the main volume of recycled water fed back into the process cycle. Usually no more than 5% of water is lost to evaporation, drip loss, leakage, and discharge into a blow-down system. Losses are replenished by fresh water makeup. So, how is the cooling tower working? Water in cooling tower is cooling by evaporation of water at a stream of atmospheric air. The heat transfer by contact with air. Hot water from the various sources such as machines or heating processes flows through pipes to the distribution system of cooling tower. Air panas turun jadi dingin ya. Jadi dinginnya udara sekitar. Itu ada pendingin. Jadi kayak saluran ya. Saluran tapi kecil-kecil. Kayak water tube gitu lah. Nanti didinginkan oleh udara diserot oleh fan dari pinggir. Masuk udara itu dari sini, dari pinggir. Dari sini masuk ke ada penguapan. Tuh air flow ya. Gitu. Jadi masuk dingin, keluar panas. Ke atas tuh ada evaporasi itu ya. Ada vapor. Makanya ini jumlah airnya berkurang. Terus harus ada penambah ya. Make up water namanya. In practice, the limit of cooling the temperature of a human thermometer at +3 degrees Celsius. Operating the cooling tower units, they are saturated with water vapor and containing water droplets with size of 100-500 microns. To prevent entrainment of water droplets above the water distribution system, ini pills-nya ya. Cooling water moves down and flows into a catchment tank, and then the pump is applied to the So, air yang turun tuh dari pills tuh seperti ini. Oke, paham ya? Cara kerjanya seperti itu, ya.
Ini Anda harus terbiasa dengan istilah rank, ya. Rank itu beda temperatur air yang didinginkan. Masuk temperatur misalkan 50, keluar jadi dingin 20. Jadi bedanya berapa? 30. Itu namanya rank, ya. TTD, terminal temperatur different exit cooling tower, temperatur atau south tower, ya. Nah, kita lihat pengaruh dari the circulation system, ya, the water circulation system. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini contoh data diambil dari power plant dengan kapasitas 1000 megawatt. Ya. Ini kita lihat perbandingan QR terhadap W-nya. Ya. Di situ Q yang masuk ke boiler itu sekitar segitu 2000, ya, 2000 begitu. Ya. Jadi cara menilainya itu kalau QR-nya tinggi, tinggi itu pasti efisiensi thermal sistemnya. Tapi harus dibandingkan dengan kerjanya, ya, kerjanya. Ini hasil data real dari itu, ya. Bahwa kita lihat kapasitas tetap output dayanya sekitar 1000 netonya, ya, 1000 watt, 1000 megawatt. Kemudian ini efisiensinya 0,2, masukan kalorinya 5000. Kalori yang dibuangnya 4000. Ya. Tapi kita lihat daya per QR per W, ya. Ini 4,0. Efisiensinya 0,2. Bandingkan dengan yang tengah, misalkan yang tengah ini 0,33. QE-nya sekian, QR-nya 2000. Ini QR per W-nya 2,0. Nah, efisiensinya QR per W-nya lebih tinggi, ya. Itu kemudian lihat yang QA-nya 2000, efisiensinya 0,5, ya. QR-nya 1000. QR per W-nya 1,0. Efisiensinya 0,5. Tetap keluar dayanya sekian, ya. Jadi kita lihat di situ adalah QR per W-nya, ya. Kalau QR per W-nya itu semakin besar, berarti efisiensinya semakin rendah, ya. Kita bisa mendata dari sini juga udah bagus nih. Kita bisa menilai bagaimana kinerja dari PLTU tersebut, SPTU tersebut, ya. Karena kita lihat dari balance energi, ya, seperti itu, ya. Paham, ya, terhadap QR itu. Makanya kalau Anda mendesain power plant itu jangan sampai kelebihan kalori yang dibuang. Kelebihan kalori yang dibuang itu bisa bisa berakibat, ya, efisiensi termakan. Terus kondisinya harus bersih, ya, jangan sampai ada kotoran seperti tadi yang saya katakan. Airnya harus standar, ya, harus bermineralis atau H2O, tidak ada mineral. Kadang-kadang kalau kita naik angkot, supir angkot tuh gak ngerti, ya. Kalau misalkan radiator, nah bukan radiator, itu penumpang galon, itu airnya kosong selalu ditambahin aqua, di aqua. Padahal sana, ya, harus beli air untuk radiator, ya. Itu yang standar. Kalau aqua kan untuk tubuh, ada mineralnya, ya, cocok untuk tubuh. Kalau untuk mesin tidak cocok, ya. Ini klasifikasi dari sistem cooling tower, ya. Ada yang dari the circulation water system, ya, diklasifikasikan. Ada yang satu kali lewat, ada yang satu kali lewat, ada yang tertutup, ada yang kombinasi dari keduanya, ya. Seperti ini kan satu kali lewat, ya. Ini yang one stroke circulation water system, ya. Jadi dari sungai langsung masuk, langsung keluar, ya. Tidak melalui cooling tower, ya. Tapi ini syaratnya harus benar-benar jernih air yang masuk, dan harus apa namanya, the mineralized water, tanpa mineral, ya.
Nah, yang close tertutup, seperti ini yang ada cooling tower-nya, ya. Nah, ini yang close tertutup. Tapi ini yang tipe helper mode. Ini adalah beberapa tipe cooling device available closed system, closed loop system. Seperti pada gambar 74, 76, 78. Ya. Kemudian gambar 72. Ya. Itu kemudian ada spray pond. Really you pond that will cross the pond by the spray and water by evaporation. Ya. Ini ada jenis yang lebih halus ininya ya. Kemudian yang menggunakan spray kanal, kemudian ada circulation water conduit, kemudian ada flow gate, kemudian yang vacuum breaking system, cold and warm water channel. Ya. Anda bisa baca. Ini tipikal sistem bar pack and trapping press pack. Ini. Ya, ada jalur yang mekanikalnya di sini itu untuk membersihkan track ini ya. Nah, tipikal pump intake traveling water screen. Ini tipe-tipe lama ya, tipe lama. Nah, yang wet cooling tower. Wet cooling tower itu jalur yang basah, ya, artinya si udara pendinginnya itu kontak langsung ya, dengan air yang akan didinginkan. Di sini wet cooling tower itu ada beberapa tipe, ada yang mechanical draft, ada yang neutral draft cooling tower. Ya. Nah, yang mechanical draft ini tidak menggunakan menggunakan kipas, ya, menggunakan kipas mechanical draft. Tapi yang natural draft cooling tower ini tidak menggunakan kipas, tapi menggunakan jadi tekanan untuk mengalirkan udara itu alami. Ya. Nah, kalau ini untuk mengalirkan udaranya yang mechanical draft itu pakai kipas, pakai pen, jadi pennya. Ini pennya menarik udara di sekitar untuk mendinginkan air. Ini juga sama yang mechanical draft. Nah, ini yang natural draft cooling tower. Di sini hanya mengandalkan seberapa besar tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan udara sebagai pendinginnya. Ya, ini air in di sini. Ini kan bentuknya seperti nozzle ya. Kalau kita lihat di sini dia punya ketinggian. Ya. Ini seberapa besar sehingga tekanan untuk mengetekan air itu menekan air masuk ke dalam tower ini adalah sebesar P sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Rho-nya itu merupakan variasi dari udara dan uap. Ini menggunakan persamaan Bernoulli ya, kita pakai seberapa besar ya. Ini stasiun 1, ini stasiun 2. Nah, ini Bernoulli itu P1 plus berapa? Setengah Rho P1 kuadrat sama dengan Rho P1 sama dengan P2 ditambah dengan apa? Setengah Rho P2 kuadrat sama dengan Rho P2. Nah, ini gunakan ya untuk mendesain itu. Jadi waktunya bentar lagi habis, sudah selesai semua. Akan saya tutup dulu, nanti saya kirim lagi kode Zoom-nya. Ya.